lihat belum kejadian nyata? Kejadian apa? Negara yang dulu mau mengganyang Malaysia, sekarang negara itu masyarakatnya membabu dekat negara Malaysia. Tengok nih, pensyarah di Malaysia sanggup jadi cleaner di Singapura sebab gaji dia 10K, 10,000. Macam biar betul kan? Takkanlah pensyarah sanggup jadi cleaner. Kan gaji pensyarah tinggi ke? Lepas tu, I pun tengoklah gaji dia dapat berapa. Okey? 1,900 sahaja tak sampai 2K tau. Dan yang paling teruk sekali, dia dah 5 tahun gaji dia tak naik. Ya Allah. Macam gaji tadika lah pula. Serius lah. Takkanlah IPS punya lecturer gaji macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo, ojo kesu, ojo sengit. Melihat saya selalu ada ya. Karena mudah-mudahan sesuatu yang saya bagikan, video yang selalu saya bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Menjadi TKI, tenaga kerja yang pergi ke luar negeri sebenarnya tidak hina. Satu, kita itu dapat pengalaman dari negara orang lain. Karena jujur, saya dulu juga pernah menjadi seorang TKI di negara Taiwan. Apakah itu hina? Tidak. Karena kita itu bekerja, tidak mencuri. Kita di situ itu tahu banyak hal ya yang tidak kita ketahui dari negara kita. Banyak pengalaman yang kita dapatkan, bagaimana cara kehidupan mereka, kita bisa bawa pulang yang baiknya. Kak Lisa nanti tolong bagi pendapat tentang disebabkan keturunan Indonesia selalu dihina. Mak bapak saya orang Indonesia, saya lahir di Malaysia. Okey, pasal ni aku dah macam pakai motivasi ya. Dah macam pakai penasihat di luar bidang aku dah ni. Tapi tak apa, kita share je. Okey, apa yang awak tanyakan ni, benda tu berlaku dekat saya. Okey, masa zaman saya persekolahan, saya ni, mana yang tak tahu lagi, Lisa ni keturunan Indonesia. Darah yang mengalir dekat badan aku ni keturunan Indonesia. Daripada nenek atau mak bapak aku, semua adik-beradik aku yang lain semua Indonesia. Lisa seorang je yang dilahirkan kat Malaysia ni. Lisa seorang je yang dilahirkan kat Malaysia ni. Jadi, kesimpulannya, masa zaman persekolahan tu, aku je lah yang betul-betul macam sebab Lisa lahir Malaysia, lepas tu Lisa membesar kat Indonesia, and then sampai buat IC, Lisa balik semula kat Malaysia. So Lisa menetap kat Malaysia lah dan kahwin dengan orang Malaysia juga. Dan ada anak-anak saya. Anak-anak saya tu dah kira bumi putera lah. Saya je yang bukan bumi putera. Walaupun orang hina kita, orang hina kita sebab keturunan kita, biar je. Biar je orang nak hina kita. Sebab apa? Kita kena ingat asal usul kita. Kita kena sentiasa mengingati dari mana asalnya mak bapak kita. Jangan lupa daratan. Walaupun kau dah duduk menumpang dekat negeri orang ni contohnya, walaupun kita ni kira pendatang lah, sebab mak bapak kita ni bukan orang asli sini, cuma PR je ke kadang. Macam Lisa. Macam Lisa takkan lupa daratan. Aku ni memang keturunan Indonesia. Adik-beradik mak aku, adik-beradik ayah aku, nenek aku, semuanya orang Indonesia. Cuma kat sini Lisa bagi pandangan lah dekat orang-orang yang menghina lah kan. Kat mana rumpun mana kau berpijak, kat mana pun kau duduk, kat mana pun kau berkumpul, kita sama je. Sama-sama makan nasi, sama-sama cari rezeki. Lagi satu, kita semua sama je. Orang Indonesia ada cantik, ada tak cantik. Orang Indonesia ada baik, ada tak baik. Sama, Malaysia pun sama. Orang Malaysia pun ada cantik, ada tak cantik. Ada baik dan ada tak baik. Sebab tu ada penjara untuk orang yang tak baik, orang jahat. Sebab tu ada syurga dan neraka untuk orang yang jalan Allah dengan orang yang menyimpang. Jangan sampai mak berceramah. Mak tak suka berceramah bab-bab agama ni. Sebab kita ni banyak lagi pelajaran yang kita tak ada. Tapi kita berusaha menjadi orang baik. Janji kita tak kacau orang. Kat mana pun kita duduk, biarlah orang nak mengata kita, nanti dia akan diam sendiri. Janji jangan kita buat orang. Ingat tu. Jangan pernah sesekali kita yang buat orang. Biar orang yang buat kita. Ingat pesanan Lisa. Terus masalahnya di mana ya? Teman gue aja nikah sama warga negara Malaysia yang kerja di Jakarta karena gajinya lebih besar karena dia jadi ekspat di Jakarta. Kamu tahu di Turki banyak juga orang Malaysia kerja di Turki dan jadi pegawai aja gitu, bukan buka usaha.
Kalau gara-gara banyak orang Indonesia kerja di Malaysia terus kalian anggap kami lebih miskin daripada Anda, terus apa kabar orang-orang India yang merata di seluruh dunia, mereka cari kerja di negara lain dan mereka bisa jadi CEO di Google dan sebagainya. Sekarang CEO mayoritas orang India loh. Jadi ngerantau itu nggak hina ya. Yang hina itu orang yang menganggap rendah orang yang merantau. Kadang orang kan emang harus ganti suasana gitu. Misalnya hidup teman gue nih dari Amrik gitu, dia ngapain di Turki? Padahal Turki itu kan di bawah Amerika. Tapi ya dia emang pengen ganti suasana. Korang tengok rakyat Indonesia, Bangladesh, Pakistan dan sebahagian daripada negara Arab lainnya, mereka sanggup keluar mencari rezeki di pelbagai negara. Pergilah ke Eropah, Amerika, Asia Tenggara dan seluruh pelosok dunia. Anda mesti akan melihat mereka ini kan. Mereka ni tak kisah pun apa jenis pekerjaan, sebab walau kerja sebagai seorang buruh, ianya tetap sebuah pekerjaan. Dan ramai dalam kalangan mereka pun sudah berjaya membina sebuah kehidupan yang baik di luar negara. Jadi saya nak menyerulah kepada semua rakyat Malaysia yang tak ada peluang untuk membina kerjaya ataupun mendapatkan pekerjaan di negara ini, untuk keluar merantau ke negara asing, hatta ke Afrika sekalipun, untuk mencari peluang membina sebuah kehidupan yang baik. Jangan memilih pekerjaan apa pun, selagi mana ianya halal, teruskan walau ianya sekadar pengutik buah apple. Dan yang paling penting, pergilah dengan cara yang betul, bukan jalan belakang. Tolong jangan lagi anggap yang kita ni macam standard rakyat Korea dan Eropah. Kita tak ada beza pun seperti negara miskin lainnya. Kita harus berpijak pada realiti. Dengan kita merantau di negeri orang, tentu saja kita mendapatkan suasana yang baru ya. Mendapatkan ilmu baru. Selain kita juga sebenarnya para TKI, para tenaga kerja yang pergi ke luar negeri, sama saja mereka itu mengenalkan bahasa Indonesia ke orang asing. Itu saya yakin. Salah satu tersebarnya bahasa Indonesia ke orang asing karena adanya para pekerja yang mau pergi ke luar negeri. Contoh, di negara Taiwan ya, dulu saya itu pernah di sana ya. Cuman 2 tahun tapi. Bos mengatakan mereka berbicara, "Selamat pagi." Nah, itu kan mengenalkan bahasa kepada mereka. Akhirnya banyak kosakata dari bahasa Indonesia itu mereka itu tahu dan akhirnya mengenal bahasa Indonesia. Dari bos, dari pekerja, lama-lama itu mereka penasaran. Ya. Itu penting. Salah satunya kita menyebarkan, mengenalkan bahasa kita kepada orang asing. Dan ternyata ketika mereka mendengarkan bahasa Indonesia, kata mereka itu gampang ya mengucapkannya. Selamat pagi, selamat siang, makan, mari makan siang. Nah, itu kan sesuatu yang sungguh luar biasa ya. Jadi kita itu tidak perlu malu, wong kita itu nggak nyuri kan. Justru saya itu merasa bangga ya. Kalau seandainya dulu saya tidak pergi ke negara orang lain, kita itu nggak akan tahu budaya mereka itu bagaimana. Mereka itu kehidupannya bagaimana. Cara mereka hidup sehari-harinya itu bagaimana. Memang saya salut ketika saya ada di negara Taiwan. Terutama itu kebersihan dan kedisiplinannya itu sungguh luar biasa teman-teman ya. Bahkan saya melihat ya, cara mereka berjalan ketika dibandingkan dengan dulu kalau waktu di pabrik saya, itu beda jauh loh orang Indonesia dengan orang Taiwan ketika mereka berjalan. Nah, jadi di situ kita itu dapat ilmu. Oh, mereka itu begini, kedisiplinannya luar biasa. Nah, itu untungnya banyak ketika dari anak-anak pemuda ini mau keluar ke negara orang lain. Mereka akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Wawasan, cara hidup yang memang berbeda. Akhirnya kita bisa membawa pulang sesuatu yang positif
dan diterapkan di kehidupan kita ketika kita pulang ke negara tercinta kita, yakni negara Indonesia. Jadi teman-teman ya, tetap semangat untuk para pejuang devisa. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap sehat walafiat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.